Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan Zoom pemula ya, khususnya sebagai peserta. Jadi penggunaan aplikasi Zoom atau sekawannya ini sudah sangat familiar ya bagi kita di masa pandemi ini. Nah, di sini kita membuat tutorial seri pertama, yakni sebagai peserta. Jadi apa saja yang diperlukan sebagai peserta, kemudian fitur-fitur apa saja yang bisa kita lakukan, dan cara melakukannya akan kita bahas di tutorial ini. Sebelumnya saya membuat Zoom terlebih dahulu. Nah, ketika kalian mendapatkan SMS atau WA atau email dari panitia, mungkin seminar, webinar, atau yang lain tentang invitation Zoom, kalian biasanya akan mendapatkan seperti ini. Jadi biasanya di sini siapa yang mengundang, kemudian kapan acaranya, ini nama acaranya, kemudian kapan, dan kemudian akan diberi Zoom meeting link ya. Jadi ada link untuk bergabung, kadang juga diberikan meeting ID dan password. Jadi hal yang paling penting adalah di sini link untuk bergabungnya, atau juga bisa menggunakan meeting ID dan password. Oke. Untuk hari ini kita pakai yang mudah saja, menggunakan yang join meeting ini. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan seperti ini tutorial menggunakan Zoom desktop ya. Selanjutnya nanti akan kita bahas mungkin untuk Zoom yang menggunakan HP Android. Jadi kita copy link yang sudah diberikan, kemudian kita masukkan di web browser. Ya, ini contohnya saya menggunakan Firefox ya, tapi ini bisa berlaku untuk yang lain, bisa Google Chrome atau yang lain. Nah, di sini kalau sudah akan terhubung seperti ini ke halaman seperti ini. Nah, jika kita belum pernah mendownload atau menginstal aplikasi Zoom, silahkan di sini ada download and run Zoom. Jadi silahkan di-download dulu, kemudian diinstal aplikasi Zoom-nya, Zoom client di laptop kalian. Kalau sudah pernah terinstall, maka di sini akan muncul opsi Zoom Meeting. Nah, nanti kita akan membuka link tadi yang sudah diberikan menggunakan Zoom Meeting ini. Caranya tinggal klik open link di sini. Nanti akan langsung otomatis membuka aplikasi Zoom kalian. Nah, di sini. Jadi ini adalah contoh kalau Zoom-nya sudah terbuka. Nah, di sini jika kalian menemukan jendela seperti ini ada dua jenis ya. Bisa jadi kalian langsung masuk ke ruang virtual Zoom, atau akan muncul jendela yang seperti ini. Please wait, the meeting host will let you soon. Ini berarti bahwa acara mungkin belum dimulai, mungkin karena belum sesuai agenda atau jadwalnya itu misalkan jam 8, kalian sudah join dulu jam 7 misalkan, atau setengah 8. Jadi kalian terlalu cepat join sehingga ruang virtual belum dibuka secara umum. Jadi di sini nanti kalian harus menunggu sampai kapan acara itu dimulai. Nah, ketika sudah dimulai nanti admin akan mengadmit atau memasukkan kalian ke ruang virtual. Nah, biasanya fitur-fitur seperti ini digunakan untuk webinar atau seminar-seminar atau pertemuan-pertemuan yang pesertanya cukup banyak. Sehingga biasanya yang dimasukkan ke dalam ruangan Zoom terlebih dahulu adalah panitia dari kegiatan. Setelah mereka technical meeting sebentar sebelum acara untuk ngecek sound dan lain-lain, baru peserta nanti dimasukkan ke dalam ruangan ya ketika acara itu dimulai. Misalkan di sini saya sebagai host memasukkan sebagai peserta, kalau sudah nanti akan otomatis connecting seperti ini dan masuk ke ruangan Zoom seperti ini. Nah, di sini disarankan ketika ada di sini contohnya satu ya, ada join with computer audio. Biasanya ada dua menu di sini. Satunya join with telepon. Nah, pilih yang komputer audio atau yang internet audio. Jadi via internet. Kalau via telepon itu memang kita bisa menelpon beberapa nomor telepon yang diberikan, tapi memang tidak ada nomor telepon dari atau yang berasal dari Indonesia, sehingga kalau kita pun menelpon itu menelpon satunya telepon internasional. Oke, jadi kita klik join with computer audio. Nah, kalau sudah jedelanya akan seperti ini. Ini contoh saja yang saya buat sendiri tutorial Zoom.
sebagai peserta ya. Jadi di sini ada beberapa menu utama, nanti akan kita bahas setelah ini. Kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah masuk ke dalam ruang meeting virtual Zoom. Nah, di sini ada yang pertama, di sini ada menu ya, ada mute, ada start video. Yang mute ini kalau tandanya seperti ini, ada mic tidak ada garisnya, maka di sini kalian suaranya sudah akan tersambung. Jadi suara kalian akan langsung langsung bisa menyampaikan ke ruang virtual. Tapi kalau ingin agar suara kalian tidak masuk ke ruang virtual Zoom, maka ini harus dihilang seperti ini. Oke. Ini kalau di unmute gini, maka kalian kalau bicara apapun seharusnya tidak bisa masuk ke ruang virtual Zoom. Di sini ada beberapa menu, kalian bisa memilih mikrofon yang ada. Saran saya disesuaikan defaultnya saja, termasuk speakernya juga bisa kalian pilih kalau kalian punya headset Bluetooth, atau kalau bawaan ya biasanya otomatis. Nah, kemudian jika ada kendala kalian bisa menguji. Di sini ada testing speaker, jadi ada juga testing mikrofon. Jadi kalau akan diperdengarkan ringtone di sini, kemudian diklik yes kalau mendengarkan. Kemudian di sini kalian diminta berbicara, kemudian nanti suara kalian akan diperdengarkan lagi. Nanti kalau berhasil berarti tandanya sudah berjalan dengan baik. Ini tidak bisa secara paralel ya, karena saya merekam ini menggunakan OBS, sehingga nanti suaranya juga di sini tidak bisa langsung saya contohkan untuk cara mengujinya atau mencobanya. Selanjutnya di sini ada menu start video. Di sini digunakan untuk menampilkan atau memunculkan video kalian dari webcam ataupun kalau HP ya dari HP. Nah, di sini memang saya menggunakan OBS, sehingga di sini video saya ini utama alam kita ini yang di atas ini videonya hitam karena memang video sudah dipakai untuk aplikasi software lain. Nah, di sini bisa kalian milih, kalau misalkan kalian punya dua kamera ya di sini dipilih kamera mana yang dipakai. Kemudian kalau kalian ingin mengubah background seperti background virtual yang biasanya kalau ini ada seminar atau ada workshop, itu harus dengan background virtual yang filenya dikirimkan oleh panitia, kalian pilih di sini choose virtual background. Nah, di sini kalian bisa menambahkan background ya, add image di sini. Nah, di sini background apa yang akan kalian tambahkan di sini. Jadi nanti dalam foto kalian itu akan muncul background virtual, jadi seolah-olah kalian berada di depannya sebuah background. Tapi perlu diingat, background virtual ini hanya berlaku jika yang pertama latar belakang kalian atau pandangan kalian di belakang itu sifatnya itu homogen, contohnya tembok yang satu warna ya, kemudian ya mungkin pintu gitu ya, intinya jangan sampai berwarna-warni. Dan yang kedua, warna dari pakaian atau mungkin warna kulit atau yang lain itu kontras dengan warna background kalian. Kalau tidak nanti akan muncul gambar yang aneh ya. Jadi untuk virtual background. Kemudian yang berikutnya video filter. Di sini untuk lucu-lucuan lah ya, tapi ini saya rasa tidak akan dipakai untuk Zoom meeting yang sifatnya resmi. Jadi kalian bisa milih sendiri seperti aplikasi-aplikasi video dari Android. Kemudian di sini video setting, di sini kalian bisa menentukan kameranya ini mau menggunakan widescreen atau menggunakan sesuai dengan rasio perbandingan dari kamera webcam kalian misalkan. Kemudian berikutnya di my video di sini juga bisa mengenable HD. Jadi memang ketika konsekuensi ini di enable, memang kualitas kalian akan jauh lebih baik webcamnya, tetapi itu juga akan memakan banyak bandwidth. Touch up mirror my video ini biasanya yang kanan ke kiri diubah menjadi kiri ke kanan kalau misalkan ada kekeliruan atau kalian prefer saja. Kemudian touch up my appearance ini untuk meningkatkan kualitas visual, jadi wajahnya lebih baik atau bagaimana. Kemudian di sini ada adjust for low light, ini dikhususkan jika kalian merekam atau menggunakan zoom di cahaya yang sangat kurang sehingga agak gelap gitu. Nah, nanti bisa diatur sedemikian rupa. Oke. Kemudian ini untuk video meeting ya, display pasti display panel, jadi di videonya nanti akan muncul nama seperti contohnya ini. Ada nama Alan Deta, di sini harusnya ada video saya ya.
Kemudian turn off my video when joining meeting, jadi ketika kalian masuk itu video otomatis akan mati sendiri. Atau di sini always show preview, video preview ya when joining video meeting, jadi nanti kayak tadi akan ada preview dulu sebelum masuk ke ruangan Zoom. Kemudian bisa juga kita meng-hide partisipan-partisipan yang tidak menggunakan video, nanti bisa hilang di sini dalam jendela utamanya. Kemudian spotlight my video when I speak, jadi kalau ketika kita berbicara video itu akan muncul wajah kita di ruang meeting ya secara umum. Di sini untuk galeri view-nya itu bisa sampai 49 partisipan ya. Nah, kemudian ini jendelanya ada di sini, jika di sini jendela utama itu yang ini adalah jendela ketika misalkan ada peserta atau pembicara yang berbicara atau mungkin membagikan atau share screen ya di sini. Nah, di sini ini adalah video dari peserta, biasanya webcam peserta akan muncul di atasnya. Kemudian ini adalah informasi meeting yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi ada meeting ID, ada hostnya siapa, kemudian ada kodenya, kemudian ada linknya. Ini enkripsi saja ya, saya rasa tidak signifikan lah ya. Oke, selanjutnya kita ke partisipan. Nah, di kolom partisipan di sini ketika diklik menu maka sebelah sini akan muncul partisipan. Nah, di sini biasanya ketika panitia meminta kita sebagai peserta untuk mengubah nama, misalkan ada nama yang masih sesuai nama device atau namanya harus sesuai dengan nama tertentu, misalkan nama ruangan atau misalkan nama kita dengan nama instansi, kita bisa melakukan rename di sini. Jadi silakan diklik more, di sini ada rename. Nah, ini kita bisa mengubah nama, misalkan saya ubah menjadi Alan Unesa misalkan. Maka ketika diklik seperti ini akan berubah menjadi Alan Unesa. Dan ini akan muncul di semua orang namanya adalah nama. Jadi ini adalah cara mengubah nama dalam akun Zoom ya, nama akun Zoom dalam meeting. Kemudian kita bisa mengunmute juga di sini. Oke. Kemudian berikutnya kita juga bisa memberikan tanggapan. Misalkan ketika host tidak memperkenankan kita untuk berbicara, misalkan ketika pembicara sedang menyampaikan materi atau ketika sesi diskusi, kita bisa mengajukan raise hand seperti ini. Nah, nanti akan muncul tanda raise hand di sini yang akan harapannya bisa dinotis oleh pembicara ataupun moderator ataupun host atau co-host supaya kita bisa diberi kesempatan untuk berbicara. Ini juga ada beberapa tanggapan atau respon yang lain, misalkan kalau setuju bisa yes di sini centang, atau no ketika tidak setuju ketika mungkin pembicara bertanya. Kemudian jika presentasinya terlalu cepat kita bisa request go slower di sini, atau ketika terlalu lambat kita bisa request go faster di sini. Nah, ini akan dinotis, akan muncul seperti ini di jendela host atau co-host. Selain itu kita juga bisa memberikan beberapa feedback, misalkan jempol ke bawah dislike, jempol ke atas like. Kemudian kita juga bisa memberikan icon tepuk tangan yang saya contohkan yang salah satunya ini. Nah, sama akan muncul di sini. Ini akan muncul di semua jendela, semua partisipan dan host akan melihat. Kemudian jika kita ingin break, misalkan kita memerlukan break, kita bisa request, walaupun sangat jarang ya ada panitia yang akan mengizinkan, jadi 9 menit break. Kemudian di sini juga ada yang away atau kita sudah tidak berada dalam ruang Zoom, jadi Zoomnya masih aktif, kali ini kita mungkin meninggalkan sebentar, itu ke kamar mandi atau yang lainnya, itu bisa kita lakukan. Oke, ini untuk yang bagian menu partisipan. Selain itu kita juga bisa menginvite ya, di sini invite. Nah, di sini ada email dan copy invitation-nya sama, nanti akan muncul template kira-kira seperti ini lah. Selanjutnya bagian kolom chat, ini kita bisa berpartisipasi dengan menggunakan atau dengan mengetikkan chatting di sini. Misalkan hi. Kalau di sini ada beberapa menu ya. Kalau everyone berarti semua orang dalam ruangan itu bisa melihat chat kita. Tapi kalau kita ingin mengechat khusus kepada seseorang, di sini kita bisa klik nama orangnya yang ada di situ. Ini akan muncul privately. Nah, di sini privately ini berarti artinya kita hanya mengirimkan chat pada FMK Unesa
500 misalkan gitu. Sehingga tidak semua orang bisa membacanya, hanya yang di kita tutup saja yang bisa membaca. Selain itu, ketika kita balik lagi ke everyone, kita juga bisa mengupload file jika hostnya mengizinkan. Ini bisa menggunakan aplikasi cloud service seperti Dropbox, OneDrive, Google Drive, ataupun Box ya. Atau bisa juga kita memilih file dari komputer kita. Itu contohnya. Oke. Itu bagian chat. Untuk bagian share screen nanti setelah ini ya. Kemudian berikutnya record. Nah, di sini ketika kita ingin merecord atau merekam pertemuan meeting ini secara virtual, itu bisa diklik record dengan syarat bahwa di sini host memberikan izin untuk merekam. Kalau host tidak memberikan izin untuk merekam, ya kita tidak bisa merekam pertemuan atau meeting virtual. Selanjutnya di sini ada juga beberapa reaksi ya, hampir sama kayak tadi, ada tepuk tangan, ada jempol, ada waru, ada ketawa, ada yang apa ini istilahnya melongo gitu, terkesima mungkin, atau ada yang ya ini hanya mau saja ya akan muncul seperti ini sama. Jadi kalau di chat partisipan tidak muncul tapi akan muncul di sini. Selanjutnya bagian yang berikutnya mungkin yang sebelum kita start screen bagian akhir ya, adalah view. Di sini kita bisa ada dua jenis, ada speaker view. Jadi speaker view itu yang berbicara akan mendapatkan layar besar seperti ini di sini ya, sedangkan yang lainnya webcamnya akan muncul di atasnya. Nah, ketika yang berbicara share screen atau mempresentasikan PowerPoint, maka bagian layar besar ini adalah layar PowerPoint. Oke. Atau gallery view, di sini ketika tidak ada yang mempresentasikan PowerPoint, kita bisa memunculkan di sini. Nah, di sini ada beberapa, ini cuma dua contohnya. Kalau misalkan ada 6 ya nanti akan muncul 6 kotak. Di sini isinya ya webcam dari masing-masing peserta. Nah, ini preferensi saja. Secara umum ya speaker view seperti ini. Untuk full screen ini untuk lebih full screen rapi ya, jadi tidak ada taskbar di bawah dan seterusnya. Selanjutnya share screen ini yang perlu dibahas lebih lanjut karena yang akan sering digunakan. Nah, untuk partisipan atau peserta itu beberapa host bisa mengizinkan peserta untuk langsung share screen, tapi ada juga host yang tidak mengizinkan. Jadi ini tergantung dari akses yang diberikan oleh host. Jadi contohnya di sini, misalkan saya sebagai host mengizinkan untuk share screen, maka ketika diklik seperti ini akan muncul jendela share screen. Oke, saya jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama screen. Kalau screen ini yang diklik, maka semua screen lengkapan window yang ada di Windows kalian itu yang akan di-share. Jadi kalau misalkan saya share screen seperti ini, ketika kalian berpindah-pindah jendela, itu semuanya akan di-share ke ruang meeting. Oke, saya contohkan ya misalkan. Nah, di sini kalau ini maka ini akan muncul zoom seperti ini ya, kelihatan. Kalau saya pindah jendela ke notepad, maka di sini notepad akan kelihatan di peserta dan seterusnya ya. Oke, ini tetap dulu. Kita bahas satu-satu dulu. Kemudian berikutnya whiteboard ya. Kalau kalian tahu whiteboard itu adalah papan tulis, jadi kita bisa menulis sesuatu di sini menggunakan papan tulis. Oke, di sini share screen, papan tulis ini yang akan di-share. Misalkan saya tulis hi, misalkan apa kabar, dan seterusnya. Ini juga bisa teks, kemudian draw dan lain-lain lah ya. Ini fitur-fitur untuk menggambar. Ini juga bisa di-save kalau diperlukan. Oke. Untuk mengakhiri di sini ada stop share, diklik stop share. Nanti kita akan bahas lebih detail menu-menunya. Misalnya iPhone atau iPad, kalau kalian punya iPhone atau iPad bisa share screen di sini. Oke. Ini yang menu basic ya. Kemudian di bawah ini, di bawah 3 menu utama ini, yang di basic ini ada 3 lagi. Nah, ini jumlahnya tergantung jendela yang aktif dalam Windows kalian. Nah, contohnya di bawah ini ya, kalau kita lihat ada 1, 2, 3, karena ada 3 jendela yang aktif. Jadi yang pertama adalah Notepad, di sini cocok. Kemudian yang kedua ini Firefox, isinya Zoom. Yang ketiga OBS sebagai perekam ya. Nah, ini untuk share screen salah satu aplikasi saja. Jadi misalkan kita memilih share screen ini, Firefox, maka yang akan muncul di share screen peserta itu hanya ini saja. Jadi kalau kalian
berpindah jendela ke notepad seperti ini, maka tetap yang muncul di peserta adalah yang Firefox saja. Jadi ini yang bawah ini untuk memilih jendela window yang akan di share screen-kan. Oke. Selanjutnya di bawah ada centangan-centangan. Ini kalau misalkan kalian menyetel lagu, video yang menggunakan musik atau lagu ingin di share ke ruangan, ini harus dicentang supaya suara dari komputer itu playback dari video tadi diteruskan ke ruang virtual. Ini biasanya kalau untuk acara-acara resmi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau yang lainnya itu perlu di share ya. Kalau tidak di share maka suara komputer yang suara video yang dimainkan tidak akan terdengar oleh peserta yang lain. Kemudian untuk video klip ini saya disarankan tentang saja lebih optimize. Selanjutnya di bagian advance di sini ada yang untuk PowerPoint virtual background. Jadi nanti PowerPoint ini bisa jadi virtual background kita. Ini menu baru ya, peta. Kemudian di sini ada bagian dari screen. Jadi kalau kita klik ini nanti kita pilih bagian ini saja, maka bagian ini saja yang akan di-share ke peserta yang di frame hijau ini saja, tidak semuanya. Selanjutnya musiknya, ini kalau ingin membagikan video lagu background atau yang lain, jadi musik saja atau audio saja di sini. Kemudian kalau ingin membagikan, misalkan laptopnya ada 2 kamera misalkan, atau HP-nya ada 2 kamera, kamera satunya yang ingin di share screen, ini diklik, jadi kita bisa membagikan kamera kedua. Ini karena kameranya cuma 1 ya, kita nggak bisa mempraktekkan. Atau kita juga bisa melakukan share screen dengan membagikan file. Di sini ada 4 ya aplikasi cloud service yang sangat populer, ada Dropbox, OneDrive, dan Google Drive dan Box ya. Ini untuk menu share screen yang pertama. Kemudian kalau sudah di share, misalkan saya share satu saja misalkan notepad ini, maka di sini akan ada muncul jendela yang atas ini. Ini adalah menu kontrol dari share screen. Yang pertama sama ya, mute unmute dan video, ini stop dan start video. Ini bisa diubah-ubah kalau misalkan, bisa dipindah-pindah kalau misalkan di atas ini mengganggu, atau biasanya kalau didiamkan nanti otomatis akan hilang. Nah itu hanya muncul seperti ini. Partisipan sama new share ini kalau ingin melakukan share lagi. Pause share ini ketika kalian ingin mempause suatu, misalkan ini saja di pause, nanti kalian bisa mengerjakan yang lain. Jadi yang akan jadi jendela atau gambar yang di pause ini yang akan selalu di share ke mereka. Kalau annotate di sini kita bisa memberikan catatan lah ya di share-nya, misalkan seperti ini loh, nah, ini meeting ID-nya, ini passwordnya, misalkan seperti itu ya. Saya close lagi. Belum clear tadi, saya clear dan saya close ya. Nah di sini kalau annotate ini tidak hanya kita yang melakukan share screen, tapi bisa jadi peserta lain memberikan tanda di sini. Oke. Berikutnya remote control, ini biasanya jarang digunakan. Nah, biasanya kalau remote control di sini kita akan memberikan akses untuk ini ya. Untuk misalkan di sini satunya adalah Infinix 500 mengkontrol mouse dan keyboard kita. Jadi seperti TeamViewer, kalau kalian tahu aplikasi TeamViewer, jadi mereka akan meremote komputer kita untuk mouse dan keyboardnya, gitu ya. Kemudian more yang lain di sini sama ya, ada chat, ada keyboard juga sama, ada meeting info. Nah kalau misalkan kalian tidak ingin nanti layarnya dicoret-coret oleh peserta lain, di sini bisa di disable ya, disable annotation for others. Bisa. Kemudian kalau kalian ingin memunculkan di sini video ya, di sini show video panel, maka di sini akan muncul video webcamnya dari peserta ataupun host. Ini share computer sound, ini sama kayak tadi ya. Kalau kalian ingin mencetak video, ini bisa dicentang dua-duanya jalan. Dan jangan lupa kalau sudah selesai di stop screen. Secara umum, kenapa? Karena secara umum defaultnya itu ketika peserta melakukan share screen, maka peserta lain tidak bisa melakukan share screen. Yang bisa itu hanya co-host atau host, sehingga tidak bisa bertabrakan dua-duanya. Jadi
peserta yang melakukan share screen tadi harus di stop dulu, baru bisa peserta lain untuk share screen. Ya, untuk tutorial Zoom sebagai peserta, khususnya yang Zoom desktop atau Zoom yang ada di komputer atau laptop, saat ini dulu. Nanti ke depan saya akan buat tutorial yang lebih advance untuk sebagai host atau co-host atau setting-setting lain untuk melakukan live streaming atau yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.